Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa gelisah, tanpa merasa harus ada yang gua kejar. Kalau lu membutuhkan waktu beberapa menit untuk menjawab hal ini, artinya video ini cocok buat lu. Hari ini kita nggak lagi ngebahas tentang capek, tapi kita akan ngebahas bagaimana budaya bisa ngerusak pikiran, perasaan, bahkan perilaku lu. Dan sampai akhirnya ngerusak otak lu. Gue coba ngejelasin ini pakai bahasa yang sederhana. Tenang, ini nggak akan rumit. It's okay kalau lu adalah orang yang berpikir gue harus produktif setiap hari. Lu orangnya disiplin, ambisius, dan nggak pernah mau diem, bahkan merasa bersalah nih kalau lu nggak produktif. Sampai pada level ekstrim, lu merasa bersalah kalau lu istirahat 10 menit, lu merasa bersalah bahkan kalau lu tidur terlalu lama. Tapi faktanya, fokus lu malah kacau, mood lu malah kacau, lu malah cepet marah, lu mudah lupa, bahkan kan sampai kehilangan diri lu sendiri. Kalau lu mengalami itu, lu sama kayak temen gue yang inisialnya R. Dia sampai tumbang bukan karena dia lemah, bukan karena dia nggak kuat, tapi memang otak manusia itu tidak didesain untuk kerja terus-menerus. Otak lu juga perlu istirahat. Ada 3 hal titik utama yang diserang oleh budaya ini, budaya hostile culture. Pertama, pikiran. Lu memiliki pikiran atau keyakinan yang sederhana. Kalau gua tidak produktif, gua gagal. Di kepala lu muncul sebuah distorsi pikiran, semua atau tidak sama sekali. Kalau nggak 100% berarti gua males. Ketiga, kalau gua istirahat, gua ketinggalan. Hal itu bukanlah realitas, tapi konstruksi sosial yang lu telan mentah-mentah. Dan itu cukup berbahaya. Dampak dari pikiran itu yang dirusak adalah perasaan lu. Lu memiliki rasa bersalah kronis tiap lu istirahat. Lu sering cemas tanpa sebab, lu terlalu takut salah, bahkan lu merasa harga diri lu tergantung pada performa. Tubuh lu terlalu sering dalam mode siaga. Seolah lu lagi berada di dalam kompetisi dunia gitu, olimpiade. Hal itu pun berdampak kepada perilaku lu. Lu akhirnya terbentuk menjadi orang yang suka lembur tanpa batas, lu terlalu tidak bisa diam, terobsesi terlihat sibuk, tidur berantakan, makan nggak teratur, terlalu mencari validasi lewat pekerjaan. Lu merasa nilai lu adalah di dalam kesibukan. Tapi jangan salah sangka, bukan berarti lu harus malas-malasan. Lu cuma harus tahu kapan waktunya yang tepat. Untuk memahami kenapa lu begitu, mari kita bedah melalui perspektif psikologi yang gue coba dengan bahasa baik. Pertama, super ego. Di dalam budaya hostile, kerja sama dengan baik, istirahat sama dengan dosa atau bersalah. Makanya ketika lu rebahan atau istirahat sebentar, di kepala lu sering keluar, ayo dong lebih produktif lagi, ayo dong jangan malas-malasan. Lu harus bedain itu apakah itu suara hati atau itu suara tekanan sosial yang udah terlalu melekat di kepala lu. Yang kedua adalah humanistik. Piramida Maslow terbalik. Lu bisa lanjut ya di searching ya kalau lu lebih pengen tahu lagi. Maslow bilang kita harus memenuhi kebutuhan dasar dulu. Tidur, makan, dan kesehatan. Tapi kita sering terbalik. Kita terlalu ngejar prestasi, padahal fondasi tubuh kita kacau. Kayak lu ngebangun rumah, mulainya dari atap, itu mustahil. Itu nggak mungkin. Yang ketiga, behaviorisme. Lu kecanduan validasi. Kita dapat reward, ujian, bonus, like, ucapan-ucapan yang kayak wah lu rajin banget. Tekanan ini tidak terlalu kelihatan tapi justru dampaknya begitu dalam buat untuk kita lebih memahami atau untuk lu lebih memahami hal ini. Gua akan coba bedah melalui yang lebih deep lagi, yaitu pakai neuropsikologi atau kondisi otak lu di dalam keadaan ini. Karena hal ini yang paling sering diabaikan sama orang. Hostile culture atau hostile culture. Nah,
hostile culture bukan cuma menyerang mental, tapi juga menyerang struktur otak. Misalnya gini, lu stres, lu terlalu banyak kerja, lu stres, dan lu kurang tidur, yang diserang apa? Kortisol. Nah, kortisol yang tinggi itu lama-lama bisa ngerusak namanya sel hipokampus, ngecilin volumenya, ngecilin volume sel hipokampus, ngacauin memori, dan menurunkan fokus lo. Kalau lu udah mulai ngalamin, lu merasa lu kerja keras tapi otak lu sering gak nyambung, itu karena memang otak lu lagi rusak. Lanjut ya, amigdala. Bukan amigdala yang band itu ya. Amigdala itu untuk pusat emosi. Kurangnya istirahat membuat amigdala lu menjadi sensitif. Dampaknya, lu gampang marah, lebih gampang takut, lebih gampang tersinggung, lebih gampang cemas. Orang yang kelihatan keras di luar, sering juga mereka mengalami kerapuhan di dalam. Yang ketiga, namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex apa sih? Prefrontal cortex itu fungsinya untuk logika dan pengambilan keputusan lu. PVC atau prefrontal cortex itu ibarat kayak direkturnya di kepala lu, atau CEO lah kalau zaman sekarang orang nyebutnya CEO di kepala lu. Kalau udah kecapean kronis, membuat lu sulit mengambil keputusan, sulit memiliki skala prioritas, sulit mengatur waktu, lu mudah terdistraksi, dan lu jadi impulsif. Justru semakin lu memaksakan untuk produktif, semakin lu tidak produktif. Artinya lu tidak efektif. Nah, sebelum lanjut, kalau buat teman-teman yang mau tahu gimana cara tidur yang efektif tapi dengan waktu yang sedikit, gue udah bikin video ya di sebelumnya, mudah-mudahan bisa ngebantu kalian juga. Oke, lanjut. Kita nggak lagi ngomongin tentang gue motivasi lu bla bla harus begini harus begitu, tapi kita coba pakai pendekatan psikologi dan neuropsikologi. Apa sih? Ya, pertama, lu harus merubah keyakinan dasar lu atau belief system lu itu. Misalkan istirahat itu wajar, manusia itu juga wajib istirahat. Jadi istirahat itu bukan sebuah kesalahan. Istirahat itu lu harus maintenance otak. Nah, yang kayak tadi gue bilang ada di video sebelumnya ya, penjelasan yang lebih detail tentang ini. Oke, lanjut. Istirahat itu maintenance otak. Kita itu bukan robot. Yang kedua, terus lu harus punya jam khusus untuk tidur. Tidur itu adalah cara bagaimana ibaratnya lu merefresh otak lu lagi menjadi lebih oke gitu. Lu bisa ngeluarin racun, toksin, lu bisa memperbaiki sel lu dan mengembalikan fungsi memori dan fokus lu. Nggak ada hal yang lebih baik dibanding lu tidur. Oke, yang ketiga itu lu sadari pola kecanduan lu. Misalnya gini, lu pertanyakan kepada diri lu sendiri, gua kerja atau lu mengejar validasi? Gua sibuk, ini gua sibuk beneran atau gua memang cuma kelihatan sibuk? Artinya nggak ada hasilnya. Kesadaran itu adalah sebuah pintu untuk perubahan. Jadi kita harus sadar dulu dan berubah. Bukan artinya lu produktif, tidak boleh punya hustle culture, tapi lu juga harus memikirkan bagaimana lu punya part lain di dalam hidup lu, atau minimal lu punya waktu tidur yang bisa merefresh otak lu. Terus gini, bang, gue emang bener-bener harus kerja nih, kayak gue harus maksimalin banget waktu gue. Oke, kalau memang lu harus begitu, sedikit aja, minimal lu punya semacam rest window atau jendela istirahat. Setiap 1-2 jam kerja lu istirahat sekitar 5 menit untuk minum dan jalan sedikit sekitar 3 sampai 40 langkah, dan ngeregangin badan sambil lu tarik nafas yang dalam, terus lihat jendela biar otak lu ada waktu istirahat. Hustle culture bukan sekedar tren, bukan sekedar sibuk. Ini fenomena psikologis yang ngerubah cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dan secara biologis, otak kita tidak didesain untuk seperti ini, untuk kerja terus.
solusinya bukan bekerja lebih keras, tapi lebih sadar, lebih manusiawi, lebih hormat kepada kondisi biologi sendiri. Untuk minggu ini, nah, coba kalian refleksi kepada diri kalian sendiri. Pola pikir apa yang membuat kalian merasa sangat bersalah saat istirahat? Jadi lu tulis aja di komentar, pola pikir yang pengen gue rubah tuh yang ini. Siapa tahu gue bisa bahas juga nanti melalui psikologi dan neuropsikologi. Dan tentunya dengan bahasa baik. Oke. Sekali lagi, kalau yang mau tahu cara tidur yang efektif, bagaimana? Ada di video sebelumnya ya. Thank you.